Halo, selamat jumpa dengan Fakultas Vokasi ITS yang mempunyai moto profesional karya nyata. Di mana pada hari ini saya dari Departemen Teknik Instrumentasi, khususnya Lab Safety System, akan melakukan sharing bagaimana melakukan hazard identification dari kegiatan pemancangan daripada paku bumi, agar dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ini serendah mungkin resikonya terhadap people, environmental, dan aset. Maka kita nanti akan tunjukkan besar daripada tingkat tekanan bunyi yang ditimbulkan oleh kegiatan pemancangan dengan cara memukul, berapa desibel tingkat tekanan bunyi yang akan dihasilkan, dan bagaimana impact-nya terhadap Civitas Akademika DTIN yang beraktivitas selama kegiatan pemancangan ini. Untuk selanjutnya kita akan lakukan kajian hazard untuk kita ketahui tingkat tekanan bunyinya dan bagaimanakah kecukupan safeguard yang dipergunakan oleh Civitas Akademika selama berkegiatan, supaya nanti resiko ini dapat kita mitigasi menuju ke ALARAP, as low as risk possible. Demikian kira-kira tujuan dari kegiatan ini. Beginilah posisi daripada pemancangan tiang Tower 3 ITS yang cukup dekat sekali dengan gedung DTIN yang berlantai 3. Kami akan melakukan pengukuran tingkat tekanan bunyi mulai daripada pagar pembatas, lalu nanti saya akan bergeser sampai dengan dinding daripada bangunan. Berapakah besar tingkat tekanan bunyinya ketika ada aktif pemancangan? Lalu kami akan masuk ke ruangan di mana ada rambatan bunyi yang akan masuk ke ruangan dan akan dipantulkan oleh dinding dalam ruangan. Berapa besarkah tingkat tekanan bunyinya? Sehingga nanti akan kita tahu berapa besar tingkat bunyi yang diterima oleh Civitas Akademika. Dari sini kita akan cocokkan dengan standar yang boleh diterima oleh penghuni terpapar sampai dengan desibel, dan apa yang digunakan supaya untuk melindungi daripada tingkat pendengaran daripada penghuninya. Nah, berikut adalah kegiatan pemancangan di mana kami ukur sekitar 20 meter dari lokasinya. Mari kita lihat bagaimanakah nilai daripada tingkat tekanan bunyinya. Nah, sampai mencapai 85 desibel, bahkan 90. Mari kita mendekat. Ya, 86 tertinggi. Oke ya. Nah, mari kita mundur. Mundur untuk makin menjauh. Bagaimanakah tingkat tekanan bunyinya? Di mana nanti ada dinding, awas, dinding daripada bangunan yang akan memantulkan daripada tingkat tekanan bunyinya. Apakah di area terbuka dengan di dekat dinding ini lebih tinggi? Nah, fakta membuktikan semakin kita dekat dengan bangunan, nilai tekanan bunyinya makin tinggi.
Ini impact daripada adanya pemantulan apa tuh? Bunyi oleh dinding ini begitu. Tadi kita di sana agak terbuka, sehingga tekanan bunyinya terdistribusi. Namun sekarang karena dekat dengan dinding, maka terjadilah yang namanya apa tuh? Penguatan akibat pemantulan dinding ini. Oke ya, baik. Sekarang kita masuk ke ruangan. Ayo, baik kita mulai. Berikut kita berada di ruangan Kepala Departemen Teknik Instrumentasi yang posisinya hampir sejajar dengan kegiatan pemancangan. Mari kita akan coba ukur ya, berapakah besar daripada tingkat tekanan bunyinya. Ini adalah posisi daripada saya bekerja mulai jam 7 gitu ya, sampai dengan jam 4 sore. Nah, mari kita lihat berapa besar tekanan bunyi yang saya terima setiap hari selama bekerja sekitar 8 jam. Di atas 60 desibel, ada yang 75, 77 tingkat tekanan bunyinya begitu. Nah, ini kenapa? Karena ruangan ini gitu ya, terbuat daripada bahan gitu ya, yang saling apa tuh? Memantulkan begitu. Nah, hingga saat ini saya mengalami sakit telinga saya ini ya, karena terpapar oleh apa tuh? Dentuman dari kegiatan ini begitu. Nah, oke, baik ya. Nah, oke. Ayo. Sekarang mari kita lihat bagaimana kira-kira. Baik. Oke. Sekarang kita lihat, ini adalah ruangan tata usaha daripada Departemen Instrumentasi. Berapa besar nilai daripada tingkat tekanan bunyi yang terjadi di ruangan ini begitu. Di mana ada sekitar 4 orang tendi yang bekerja di sini. Jadi hampir sama dengan di ruangan saya begitu kira-kira. Sekarang kita tunjukkan. Kalau ruangan yang dinding ini juga dinding begitu ya. Berapa besar nilainya ini? Ekstrim. Sampai 92 desibel begitu ya. Ini dampak daripada pemantulan dinding begitu. Ya. Jadi pantulan suara yang ditimbulkan oleh hammer daripada tiang pitching ini itu sampai menemukan tekanan bunyi mencapai 86, 85 begitu ya, cukup besar. Tapi kalau saya dengan sini dengan pantulannya bisa mencapai 94 begitu kira-kira. Oke ya, lebih tinggi. Nah, demikianlah perlunya kita mengetahui yang namanya hazard yang ditimbulkan dari setiap aktivitas. Dalam hal ini adalah aktivitas pemancangan dengan menggunakan hammer untuk memaku daripada tiang pancang. Nah, kalau kita nanti bekerja di area yang terpapar dengan yang standar, maka kita harus menggunakan yang namanya alat pelindung diri. Bisa berupa earplug seperti ini atau berupa seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kira-kira ini. Nah, sayangnya kami tidak mempunyai ini yang cukup untuk dosen, untuk tendi maupun untuk mahasiswa kami ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Akan kami lanjut dengan paparan bagaimana menghitung level risk-nya untuk dapat diketahui apakah low, medium, atau high. Lalu kita analisa nanti kecukupan jika yang ada ditempatkan apakah mampu untuk memitigasi daripada noise dan getaran yang dilakukan dalam rangka untuk bisa melakukan mitigasi menuju ke alarm. Nah, demikian dari saya.
Laboratorium Safety System, Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi ITS siap membantu dalam melakukan kajian hazard ini atau hazard operability maupun melakukan perhitungan safety level, di mana kali ini melalui problem case learning, kegiatan pemancangan tiang pancang dengan menggunakan hammer, kita akan tunjukkan bagaimana lab safety system mampu untuk mengidentifikasi bentuk bahaya yang berupa noise atau getaran, lalu nanti kita akan cocokkan dengan standar kesehatan, berapa desibel yang boleh diterima oleh manusia atau people. Jikalau nanti di atas, maka bagaimanakah cara untuk mengurangi risiko itu dengan cara menggunakan alat pelindung diri supaya cipta yang berada di departemen tidak mengalami penurunan tingkat tekanan bunyi. Semoga sesi problem based learning ini bisa membuka cakrawala bahwa lab safety siap untuk membantu ITS di dalam melakukan kajian hazard, HACCP maupun melakukan shield calculation, dan semoga bermanfaat buat ITS tercinta. Vokasi ITS profesional karya nyata. Demikian dari kami.